Suatu ketika Imam Syafi'i terlibat dalam sebuah diskusi bersama gurunya yaitu Imam Malik. Mereka berdiskusi tentang bagaimana Allah mengirimkan rezeki, bagaimana manusia mendapatkan rezeki. Imam Syafi'i sebagai murid yang masih muda dan melihat segala sesuatu mungkin lebih pada syariat, dia meyakini bahwa hanya dengan berupaya kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Hanya dengan bekerja kita mendapatkan hasil dari pekerjaan itu. Tetapi Imam Malik yang memiliki pengetahuan lebih dalam, hikmah lebih mendalam, Imam Malik mengatakan bahwa sebetulnya rezeki itu tidak disebabkan oleh upaya kita. Artinya upaya tidak menjadi asbab buat rezeki itu datang. Tentu saja pendapat itu tidak masuk akal buat Imam Syafi'i. Akhirnya mereka berdebat dan masing-masing punya alasan dan punya dalil masing-masing. Akhirnya mereka bersepakat untuk tidak sepakat. Dan Imam Syafi'i berpamitan dan beliau pulang menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, Imam Syafi'i melihat petani sedang memanen anggur. Dan Imam Syafi'i tergerak untuk membantunya. Wahai Fulan, bolehkah aku membantu engkau untuk memanen anggur? Oh silakan, kebetulan kami anggurnya begitu banyak, panen yang cukup besar sehingga kami memerlukan tenaga lebih banyak. Kemudian Imam Syafi'i membantu dan singkat cerita selesailah membantu dan akhirnya sebagai imbalan Imam Syafi'i diberi satu keranjang anggur yang begitu segar. Sebagai murid yang berbakti, Imam Syafi'i teringatlah pada gurunya. Alangkah senangnya guruku jika diberi anggur ini. Kemudian Imam Syafi'i kembali lagi menemui Imam Malik. Wahai guruku, aku mendapatkan rezeki yaitu anggur ini dan aku ingin membagi anggur ini bersama guruku tercinta. Setengah untuk engkau, setengah lagi untuk aku. Nah, setelah dibagi dua, maka Imam Syafi'i melanjutkan obrolannya, yaitu menyambung dengan diskusi yang sebelumnya. Wahai guruku, ternyata apa yang aku sampaikan pendapat itu benar kan? Ternyata aku berjalan kemudian ikut memetik anggur, akhirnya aku mendapatkan anggur. Artinya kita mendapatkan hasil dari yang kita upayakan. Kemudian Imam Malik tersenyum. Betul sekali engkau wahai muridku. Engkau bekerja dan engkau mendapatkan hasil. Engkau memetik anggur dan engkau juga mendapatkan anggur. Tapi ketahuilah, ketika engkau tadi pergi, di dalam hatiku terbersit sebuah keinginan. Alangkah nikmatnya makan anggur ketika suasana panas seperti ini. Dan ternyata tanpa harus aku melangkahkan kaki dan tanpa harus memetik anggur, ternyata anggur datang ke hadapanku. Imam Syafi'i tersadar, ternyata apa yang disampaikan oleh gurunya benar juga. Dari dua cerita ini, sebetulnya siapa yang benar? Tentu saja dua-duanya benar. Dengan cara pandang dari sudut pandang berbeda. Dari cerita tadi kita bisa melihat bagaimana Allah mengirimkan rezeki pada seseorang dengan berbagai cara. Ada cara yang itu melalui upaya, ada cara yang kelihatannya tidak berupaya tapi itu juga adalah upaya. Dan kita perlu ingat bahwa upaya yang kita lakukan itu bukan menjadi penentu apa yang kita dapatkan. Karena tidak mungkin hasil yang Allah berikan itu didikte oleh upaya kita. Jadi Imam Malik ini ingin mengajarkan sesuatu bahwa ada rahasia hidup yang kadang-kadang tidak kita lihat. Topi Amalio menginspirasi. Kalau kita pelajari sunatullah, sebetulnya segala sesuatu ini tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu di dunia ini tercipta dua kali. Misalnya pulpen ini tercipta dua kali. Penciptaan pertama ada dalam pikiran seseorang pembuat pulpen ini. Kemudian berikutnya ada sebuah upaya bagaimana dari pikiran yang berupa energi itu dimaterialisasi menjadi. Akhirnya ditemukanlah bahannya plastiknya, ditemukanlah tintanya dan lain-lain dan memerlukan waktu yang panjang akhirnya sampailah terjadi sebuah pulpen seperti ini. Pesawat terbang yang kita gunakan hari ini bisa mengudara di atas udara padahal materialnya begitu padat dan berat tetapi bisa terbang di udara itu awalnya adalah dari sebuah pikiran, dari sebuah energi seseorang yang bernama Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas tiba-tiba muncul di dalam hatinya sebuah keinginan yang pasti keinginan itu tumbuh dari Allah. Dia berpikir, mungkin nggak ya manusia terbang? Dari kepikiran itu, dari niat itu akhirnya berubah menjadi desire, menjadi keinginan kuat. Dia menciptakan alat yaitu sayap-sayap dari berbagai material, kemudian dia pergi ke gedung yang tinggi,
di Cordoba, di Spanyol, kemudian dia mencoba menerbangkan diri walaupun beberapa kali gagal. Tetapi dari niat itu menjadi desire, menjadi keinginan yang kuat, kemudian dia upayakan walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tetapi berabad-abad kemudian Wright bersaudara menguji coba lagi bagaimana manusia bisa terbang, dan akhirnya Wright bersaudara dicatat oleh sejarah, dialah sebagai penemu pesawat terbang. Demikianlah segala sesuatu di dunia ini awalnya adalah energi, yaitu energi pikiran. Mulainya dari energi yang kecil yang namanya niat, kemudian tumbuh menjadi energi yang besar yang disebut desire, keinginan yang kuat. Kemudian dari desire itu menggerakkan sebuah actions. Dari action itu akhirnya terciptalah berbagai hal yang akhirnya bisa kita dapatkan hari ini. Semua benda-benda di dunia ini yang bisa kita pegang dan bisa kita raba, bisa kita gunakan, awalnya bermula dari pikiran. Anggur yang sampai ke mejanya Imam Malik itu tadi awalnya dari pikiran, kekuatan pikiran di Imam Malik. Ya, kemudian pikiran itu memancar ke alam semesta, ditangkap oleh alam semesta, kemudian semesta berkonspirasi, akhirnya menggerakkan Imam Syafi'i untuk memetik anggur dan menggerakkan hati Imam Syafi'i untuk menyajikan ke hadapan gurunya. Apakah itu ada hubungannya? Ada. Karena sebetulnya di alam semesta ini semuanya sama, satu, dan terhubung. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu menjadi energi yang besar, kemudian akan bervibrasi dan akan sampai pada orang yang satu frekuensi. Jadi dari pikirannya Imam Malik tadi, itu energinya sangat kuat karena Imam Malik seorang ulama yang hatinya bersih, yang spiritualitasnya kuat, sehingga apapun yang dia pikirkan mungkin punya energi yang besar dan bervibrasi, dan akhirnya masuk ke frekuensi Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dengan fisiknya dia jalan, kemudian memetik, dan akhirnya menyajikan. Betapa banyak kita melihat bagaimana alam ini berkonspirasi untuk membantu kita. Kata Paulo Coelho, jika engkau menginginkan sesuatu, maka semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan apa yang kau inginkan. Sehingga jangan anggap sepele pikiran, karena segala suatu tindakan dan semua kejadian awalnya dari pikiran. Jika kita punya pikiran yang negatif, maka mungkin itu akan mewujud menjadi sesuatu yang negatif. Jika kita punya pikiran yang positif, maka itu akan mewujud pada sesuatu yang positif juga. Semua di alam semesta ini berawal dari pikiran. Makanya watch your thought. Perhatikan pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi perkataanmu. Perhatikan perkataanmu, karena perkataanmu akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu. Dan perhatikan kebiasaanmu, maka kebiasaanmu itu akan menjadi nasibmu. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, itu adalah bermula dari pikiran kita. Sehingga jika kita menginginkan sesuatu di masa depan, nasib di masa depan, destiny di masa depan, baik itu hal-hal yang fisik maupun non-fisik, kita ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya karir, ingin punya keluarga, dan segala sesuatu yang baik, maka harus kita mulai dari pikiran-pikiran yang baik dan mulai dipancarkan dari pikiran. Oleh karena itu, ini adalah sebuah tips bagaimana kita bisa memanifestasikan segala sesuatu. Ini adalah sebuah rahasia sunatullah, rahasia hidup, bagaimana mewujudkan apapun yang kita inginkan menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Sekarang saya akan memberikan tips praktis bagaimana mewujudkan, memanifestasikan segala sesuatu yang kita pikirkan dan yang kita inginkan menjadi nyata di dunia nyata ini. Seperti tadi dicerita bagaimana Abbas Ibnu Firnas dari pikiran membuat pesawat terbang sampai akhirnya terwujud menjadi pesawat terbang. Atau sesimpel Imam Malik menginginkan anggur yang segar di hari yang panas, ternyata dapat anggur tanpa dia harus berjalan. Begini, jadi saya ulangi tipsnya adalah bahwa segala sesuatu mulainya dari pikiran. Di dunia ini segala sesuatu yang material, yang kita bisa raba sekarang, material itu awalnya dari energi. Diri kita yang bisa kita raba, ada fisik, ada badan, itu dulunya adalah energi cinta dari orang tua kita. Akhirnya mereka menikah, akhirnya janin tumbuh, kemudian jadi bayi, kemudian lahirlah jadi diri kita, dan sekarang jadi diri kita sebesar ini. Dan berikutnya juga begitu, dari energi. Dan suatu ketika yang materi ini, tubuh ini, suatu ketika akan hancur,
kemudian diurai oleh mikroorganisme dan akan menjadi energi lagi, diserap oleh tumbuhan menjadi energi di alam semesta dan nanti terus lagi jadi materi, energi. Sekarang dengan memahami itu, maka kita tahu rumusnya bagaimana mengubah materi, mendownload energi di alam pikiran kita menjadi materi di alam fisik ini, di alam 3D, di alam nyata ini, di alam reality ini. Yaitu yang pertama, jadi ini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita harus memiliki dulu benihnya, yaitu intention, yaitu niat dalam pikiran. Jadi kalau kita ingin sesuatu, katakanlah kita ingin memiliki laptop yang terkeren, ya MacBook, ya misalnya. Maka yang pertama kali kita ciptakan adalah ciptakan dalam pikiran. Kita niatkan, ya Allah, saya ingin punya laptop MacBook yang terbaru. Dan ketika kita meniatkan itu, maka pastikan niatnya adalah niat yang baik, benih yang baik. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, laptop ini nanti akan aku gunakan untuk menulis buku dan buku ini akan bermanfaat bagi banyak orang, bagi dunia pendidikan. Kuatkan afirmasi niat itu menjadi niat baik. Karena alam semesta akan merekam niat-niat baik dan akan berkonspirasi untuk mendukung niat baik itu menjadi kenyataan. Itu yang pertama. Anggap niat itu adalah sebagai benih. Benih itu masih kecil, belum kelihatan. Nah, belum cukup untuk menjadi sebuah kenyataan yang bisa kita petik hasilnya. Yang kedua, harus masuk yang kedua. Niat itu harus disirami, terus didoakan, terus dan difikirkan. Ketika ada intention, maka kita harus menubuhkan namanya attention. Ketika kita memikirkan sesuatu, maka kita harus arahkan perhatian kita ke sana. Misalnya, ketika tadi kita MacBook, kita harus cari tahu MacBooknya tipe apa, harganya berapa. Jadi kita mencurahkan perhatian, jadi intention, sehingga alam semesta ini merekam bahwa ini orang benar-benar pengen. Ketika intention ditambah attention, niat ditambah perhatian, maka itu akan menjadi desire. Desire itu keinginan yang kuat atau azam atau ngebet. Ya. Ketika kita niatnya kuat banget, itu udah seperti seorang bayi yang pengen ASI. Kalau dia cuma nangisnya sedikit, mungkin orang tuanya yang di dapur nggak denger. Tapi kalau nangisnya sampai keras, orang tuanya sampai denger, orang tuanya bisa lari itu langsung ASI-ASI. Demikian juga Allah itu ingin kita berdoanya sampai memperlihatkan kesungguhan gitu. Jadi itu desire. Ketika intention ditambah attention, maka itu jadi desire. Dan ada satu rumus, where attention go, there energy flow. Ketika kita mengarahkan perhatian, kemana perhatian kita arahkan, ke sana energi kita kerahkan. Jadi ketika kita desire, itu energinya besar. Ketika si benih tadi itu masih benih, ketika kita sirami, itu energinya akan besar dan akan keluar dari tanah dan akan tumbuh menjadi pohon. Ketika desire ini sudah tumbuh, kita terus kuatkan energinya, kita cari lagi. Kemudian dari sana kita langsung akan lahir ya yang namanya action. Dari action itu kita melakukan sesuatu, memanifestasikan. Misalnya, tadi kita pengen MacBook, harganya berapa? Kita hitung. Itu desire-nya udah kuat. Oh, dari hitungan ini berarti saya harus mengumpulkan uang segini. Saya punya uang berapa? Sisanya berapa? Harus melakukan apa? Dan kita ini, tubuh ini dikondisikan untuk melakukan action yang menuju ke sana. Dan semesta juga, Allah dengan sunatullahnya akan mendukung niat baik ini dengan berbagai cara. Ternyata tiba-tiba temen ada yang tahu bahwa kita pengen MacBook dan kemudian dia nunjukin tuh MacBook yang bagus di sana, ada second dan harganya murah. Tuh udah dapat satu informasi dari seseorang. Itu alam semesta mendukung. Ternyata ada yang perlu sebuah jasa yang kita itu bisa mengerjakannya. Mau nggak ini Anda order ini? Tolong kerjakan. Ternyata kita dapat uang yang itu bisa menambah uang yang sudah ada untuk mencapai sana. Berbagai jalan itu ternyata terbuka dengan tadi ada intention dan ada attention dan ada desire. Bayangkan, kalau kita tidak ada intention, mungkin jalan-jalan itu tidak terbuka. Oleh karena itu kita ternyata ketika mendapatkan satu persatu kesempatan-kesempatan dan sedikit demi sedikit jalan menuju ke sana semakin terbuka luas dan akhirnya sampai suatu ketika intention, attention dan desire itu berubah menjadi sesuatu yang terwujud. Ya akhirnya kita uangnya cukup, kemudian kita beli, ketika beli ternyata harganya diskon, bahkan kita masih punya kelebihan untuk membeli hal-hal yang lain. Dan akhirnya kita dapat. Begitulah
perjalanan bagaimana dari intention, dari sesuatu energi yang namanya keinginan yang Allah tumbuhkan dalam diri kita. Dan keinginan itu adalah anugerah dari Allah. Bayangkan kalau kita tidak punya keinginan, maka di dunia ini tidak akan ada progres. Mobil tidak akan ditemukan, pesawat tidak ditemukan, HP tidak akan ditemukan. Semua hal-hal yang ditemukan dalam kemajuan teknologi ini awalnya dari energi intention, kemudian berubah jadi desire dan berubah akhirnya jadi kenyataan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka hal yang pertama yang harus kita ciptakan adalah intention dalam diri kita. Kemudian itu akan jadi energi besar, dan berikutnya kita download bagaimana dari dunia pikiran itu ke dalam dunia nyata. Nanti saya akan kasih lebih rinci lagi bagaimana cara mendownload dari dunia energi ke dunia material dengan lebih detail, dengan tips-tips yang lebih secret dan lebih detail di video-video berikutnya. Tadi sudah menyimak bagaimana cerita Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu tentang kekuatan pikiran dan kekuatan energi dalam mewujudkan, memanifestasikan keinginan kita. Kemudian saya juga sudah memberikan teorinya, kemudian ngasih tips-tipsnya juga. Nah, sekarang giliran Anda semua untuk menuliskan apa intention Anda. Ya, kemudian tuliskan juga intentionnya apa. Ingat tipsnya tadi ya, intention harus dibubuhi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau intentionnya saya pengen keliling dunia karena keren, nah itu intentionnya energinya kecil karena tidak beresonansi ke alam semesta. Kalau saya ingin keliling dunia seperti Ibnu Battuta agar bisa dibagikan kepada banyak orang, maka itu alam semesta akan membantu gitu ya. Tulis intentionnya dengan cara itu. Kemudian tulis desire-nya, ya desire-nya itu keinginan kuatnya apa, alasan kuatnya apa, why-nya kenapa, itu tuliskan. Sehingga alam semesta ini akan menangkap bahwa ini bukan sekadar pengen, tetapi ini ngebet. Silahkan tulis di sini, nanti akan didoakan oleh banyak orang, sehingga intention itu akan jadi desire, akhirnya jadi action, dan akhirnya akan manifestasi menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Silahkan tulis, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.